Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Dinamika Kelompok, dosen pengampu Ibu Fenty SAG MPD. Perkenalkan, nama saya Fadila Novastiari dan teman saya Wulan Putriani NPM 1911100094. konflik positif. Konflik positif yang pertama ada konflik interpersonal, merupakan konflik yang terjadi antar pribadi, di mana suatu situasi terdapat tindakan yang menghalangi, mengganggu, dan menghambat tindakan orang lain. Yang kedua, konflik antar pribadi, yaitu suatu kondisi yang terdapat perbedaan antar individu, sehingga menimbulkan ketidakcocokan dan ketidaknyamanan pada keduanya. Penyelesaian konflik positif meliputi 1. Kemampuan untuk mengucapkan maaf, 2. Menerima kritik, 3. Berusaha bersabar, 4. Menghargai nilai persatuan, 5. Merasakan nilai saling membutuhkan, 6. Merasa diri berharga, 7. Menghargai apa yang dimiliki orang lain, 8. Bertoleransi dengan teman sebaya. Dampak positif konflik dalam organisasi. 1. Tingkat energi kelompok atau individu meningkat. Tingkat energi yang meningkat dapat terlihat sewaktu orang-orang berbicara dengan nada yang lebih keras, mendengar lebih cermat apa yang diucapkan, atau bekerja lebih keras. 2. Di antara manfaat yang dicapai oleh organisasi-organisasi dari tingkat energi yang meningkat yaitu output yang meningkat, munculnya ide-ide inovatif untuk melaksanakan tugas-tugas lebih baik. 2. Kohesi kelompok meningkat. Ini karena kelompok-kelompok dengan kohesi tinggi dapat menimbulkan produktivitas tinggi apabila mereka menunjang tujuan-tujuan manajemen. 3. Problem-problem terungkapkan. Sewaktu konflik berkembang, pihak manajemen segera melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan mereka dapat merancang untuk menyelesaikan konfliknya. Yang keempat, memberi motivasi. Konflik memotivasi kelompok-kelompok yang terlibat di dalamnya untuk mengklarifikasi sasaran-sasaran mereka. Yang kelima, merangsang kelompok mempertahankan nilai. Konflik merangsang kelompok-kelompok untuk mempertahankan nilai dianggap penting oleh mereka. Berbagai kelompok memandang diri mereka sebagai pelindung nilai-nilai tertentu. 6. Motivasi kelompok. Individu atau kelompok termotivasi untuk mempersatukan informasi yang relevan bagi konflik yang ada. Walaupun informasi demikian bisa terpengaruh oleh persepsi-persepsi subjektif, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik biasanya disajikan informasi tambahan yang dapat berguna untuk menyelesaikan problem. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas organisasi. Konflik dapat meningkatkan efektivitas menyeluruh sesuatu organisasi karena kelompok-kelompok atau individu-individu dipaksa olehnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal yang berubah. Selain itu, bermanfaat untuk menunjukkan kepada semua pihak bahwa lingkungan senantiasa mengalami perubahan dan organisasi yang bersangkutan harus mengubah cara-cara bekerja untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan mengenai hakikat konflik kepentingan. Pengertian hakikat konflik yaitu masalah persepsi atau tidak adanya konflik serta tidak cocoknya. Konflik berasal dari istilah Latin configere yang berarti saling memukul. Konflik kepentingan adalah keadaan di mana kepentingan pribadi, privat, bertuturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi, formal duties responsibilitas. Tipe-tipe konflik kepentingan yaitu actual conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang ada di antara tugas atau tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi. Private conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang dipandang bercampur dengan tugas atau tanggung jawab resmi yang nyatanya menjadi suatu kasus atau bukan. Potential conflict of interest, yaitu kepentingan pribadi bercampur dengan tugas atau tanggung jawab resmi di masa mendatang. 1. Personal yaitu menyangkut karakteristik individu, pribadi, emosional, dan
spiritual. Relasional adalah hubungan antara individu atau suku, antara kelompok, antar lembaga, antar perusahaan, antar pemangkau kepentingan, keyakinan, dan sebagainya adalah sebuah keniscayaan. Struktural adalah organisasi disesuaikan dengan tingkah kompleksitas sebuah perusahaan, struktur organisasi, kelembagaan, serta pelibatan keseluruh anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional. Kultural adalah organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan. Cukup sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.